Beribadah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bersuka cita dan ucap syukur kepada Tuhan pagi ini. Boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Ini bukan yang pertama kali sebenarnya saya hadir di gereja ini. Saya sering hadir, tapi untuk melayani ini yang pertama kali ya. Pasti Bapak Ibu udah sering lihat wajah saya nih ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri ya supaya mungkin ya ada kadang-kadang samar-samar ya. Nama saya Pendeta Inengah ya, Inengah Yusak Sarjana. Tulisannya Sarjana, tetapi bacanya Sarjana. Ya saya orang Bali soalnya ya. Orang Bali asli, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan hari ini saya diberi kesempatan melayani oleh Bapak Pendeta Andi Siswanto. Pak Pendeta Andi ini rekan saya dalam pelayanan di GPI Perwil Jakarta Pusat ya. Jadi kami sama-sama melayani di Perwil sebagai pengurus Perwil Jakarta Pusat. Ya tadi saya katakan saya berasal dari Bali. Ya tentu saya bukan Kristen dari sejak kecil. Ya, sebelumnya saya adalah pemeluk atau penganut Hindu yang taat karena saya dibesarkan oleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya dari kecil sudah bisa hafal semua mantra-mantra untuk mempersembahkan sesajen-sesajen kepada para dewa waktu itu. Dan secara manusia tidak mungkin saya menjadi orang percaya, ya karena saya tinggal agak jauh dari kota, kurang lebih mungkin sekitar 15 km. Pada zaman itu transportasi belum mesti sekarang, jadi rasanya jauh kalau ke kota. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Ya, puji Tuhan. Akhirnya singkat cerita saya dipanggil, saya menjadi anak Tuhan dan bukan saja menjadi orang percaya, tetapi Tuhan juga memilih saya untuk menjadi hamba Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya ditemani hari ini oleh istri saya, ya istri yang sudah 34 tahun ya mendampingi saya dengan setia sampai hari ini. Mungkin saya boleh berdiri biar orang kenal ya. Istri saya ini Asnawi ya, asli Cina Betawi Bapak Ibu. Jadi ya seperti orang bilang asam di gunung ya. Asam di gunung, garam di lautan, bertemu dalam belangan ini ya. Orang Bali ketemu orang Chinese di Jakarta ya. Di Tuhan kami dikaruniai 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra dan 1 mantu, 2 cucu. Ya, puji Tuhan. Jadi saya ini udah opa ya, tapi belum opa-opa ya. Masih sudah kakek tapi belum kakek-kakek karena kakek-kakek itu udah tua. Kalau ini belum. Haleluya. Masih muda, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin perkenalan saya sedikit. Kalau Bapak Ibu mau gimana Bapak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah nanti itu ada sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan. Ya, tolong klik. Iya. Iya. Memburu hati Tuhan. Nah, ternyata ini adalah tema 1 tahun, ya. Berarti mungkin juga nanti ada bersinggungan, ada yang Bapak Ibu sudah pernah dengar, sudah pernah dapatkan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah pernah dengar
Jangan bilang, ya gua udah denger nih waktu itu Pak Pendeta Andi yang nyampaikan. Kalau masih ada yang sama, berarti pesan itu perlu masih disampaikan untuk saudara. Mungkin berarti Bapak Ibu belum sungguh-sungguh memahami dan melakukannya sehingga Tuhan mengulang lagi. Nah, jadi jangan bilang, udah tahu. Tapi masalahnya bukan sekedar tahu, tapi apakah sudah paham dan juga sudah menghidupinya atau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebab firman bukan sekedar didengar, bukan sekedar tahu, tapi firman itu harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Haleluya. Ya, memburu hati Tuhan, judulnya aja udah serem nih. Memburu hati Tuhan. Masa Tuhan diburu? Emang Tuhan kijang apa? Diburu-buru gitu ya. Kok Tuhan diburu kayak Tuhan kijang aja diburu. Kayak Tuhan babi hutan diburu ya. Tentu memiliki makna yang lain ya. Dan engkau Salomo, dan kau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, ya, kalau kamu mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan apa? Membuang engkau untuk selamanya. Wow. Jadi kalau kamu mencari Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan ditemui. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, maka kita pun akan dibuang. Kita tidak mau dibuang oleh Tuhan. Amin. Kita semua tidak mau dibuang oleh Tuhan. Kita mau tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ pun kita berada. Itu kerinduan kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Konteks ayat ini adalah pesan perpisahan Raja Daud kepada anaknya Salomo sebelum menyerahkan tahta. Kenapa? Karena Daud sudah tua dan dia sudah lemah. Dan dia sudah sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini atau meninggal dunia. Maka dia panggil anaknya yang bernama Salomo yang akan menggantikan dia sebagai raja atas Israel. Nah pesannya, fokus pesannya bukan strategi politik, bukan hai Salomo. Kamu harus menggunakan strategi politik sebagai seorang raja. Kamu mesti belajar banyak ilmu politik. Kamu mesti banyak belajar hal-hal yang berbau politik. Karena kamu akan menjadi pimpinan politik sebab kamu seorang raja. Salomo, kamu harus membangun militer yang kuat. Kamu harus mengkonsolidasi semua kekuatan-kekuatan yang ada di negara kita, di bangsa kita. Semua kekuatan militer. Baik darat, laut, udara. Zaman itu belum ada udara ya. Belum ada angkatan udara karena belum ada pesawat terbang. Kamu harus membangun kerajaan menjadi kerajaan yang besar. Ternyata bukan itu fokus pesan dari Raja Daud kepada anaknya. Sebab kenapa? Tetapi lebih pesannya itu fokusnya kepada hati. Sebab semua keberhasilan tanpa Tuhan akan rontok. Amin. Semua keberhasilan sehebat apapun keberhasilan seseorang tanpa Tuhan, maka pasti akan runtuh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam 1 Raja 11:4 hati Salomo setelah tua condong ke Allah lain. Ya, di akhir hidupnya ini memang sedih. Memulai kalau kita melihat ya,
Salomo itu memulai dengan roh, memulai dengan hal yang baik, tapi akhirnya dia mengakhiri dengan daging. Ini menyedihkan memang Bapak Ibu. Ya, ini menyedihkan. Dia akhirnya condong kepada Allah lain. Kenapa? Karena dicondongkan hatinya, dialihkan perhatiannya dari Allah kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah oleh istri-istrinya. Karena Salomo terlalu banyak punya istri. Istrinya 700, istri yang sah. Gundiknya itu 300, jadi total jenderal 1000. Bayangkan tuh 1000. Tiap hari satu aja ketemu istri yang pertama udah nenek-nenek. Udah tua, lu udah tua. Ya kan ketemu lagi udah lama. Nah Bapak Ibu, apa itu memburu hati Tuhan? Memburu hati Tuhan bukan berarti Tuhan menghindar. Ya kalau rusa memang menghindar dan harus diburu. Atau Tuhan jauh. Tuhan gak jauh. Bahkan ada lagu, Tuhan itu hanya sejauh doa. Gak jauh Tuhan, amin. Saat ini pun Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Bahkan ketika kita tidak menyadari kehadirannya, Dia tetap hadir di dalam hidup kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan itu hadir. Padahal Tuhan selalu hadir. Ya. Jadi bukan berarti Tuhan menghindar atau Tuhan jauh. Memburu Tuhan adalah mengejar hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan untuk memperoleh apa? Perkenanannya. Bukan sekedar mencari berkat, mujizat atau melakukan rutinitas agamawi. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seringkali anak-anak Tuhan, tapi bukan jemaat di sini. Ini jemaat yang ada di pedalaman Singapura. Dekat ya. Singapura mana ada pedalamannya ya. Ini pedalaman Ethiopia sana. Nah, jemaat yang ada di sana, yang mereka kejar adalah berkat. Yang mereka kejar adalah mujizat. Yang mereka kejar adalah tanda-tanda ajaib. Bapak Ibu. Seharusnya yang kita kejar, seharusnya orang percaya kejar, anak-anak Tuhan kejar, bukan mujizat, bukan berkat, bukan tanda-tanda ajaib, tetapi yang harus kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Sebab kalau Allah itu sudah berkenan, maka apapun itu justru bukan berkat yang kita kejar. Kalau Tuhan sudah berkenan, maka berkat itu mengejar saudara. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lihat. Mengejar hati Tuhan seperti anak balita yang menyentuh hati ayahnya. Tommy Tenney penulis buku God's Hunter, pemburu Tuhan. Dia menggambarkan begini. Tuhan tidak mungkin kita bisa kejar. Tuhan tidak mungkin kita bisa buru, Bapak Ibu. Sama seorang anak balita yang sedang bermain dengan ayahnya di padang ya, di rumput yang lapangan rumput yang hijau. Lalu ayahnya kemudian berlari. Anaknya disuruh mengejar. Nah, kejar ayah atau kejar papa. Maka sang anak mengejar, nggak bisa karena dia masih kecil, 2 tahun. Ayahnya sudah di depan. Dia nggak bisa kejar. Padahal ayahnya pun larinya tidak lari maraton atau lari sprinter. Lari pelan. Tapi namanya anak 2 tahun. Dia tidak bisa kejar. Tapi kemudian ketika ayahnya jauh. Anak ini berseru, papa atau ayah. Tunggu aku, daddy. Tunggu. Ketika sang anak memanggil.
hati ayahnya tersentuh. Ketika mendengar suara anaknya, "Papa, tunggu." Wow, sang bapak ini kemudian berhenti. Dan bukan hanya berhenti, tetapi dia justru lari mendekat. Kemudian memeluk sang anak, lalu berguling-guling mereka di rumput. Mencurahkan seluruh kasihnya. Kasih sayang di tulang anaknya dipeluk, dicium mereka sambil guling-guling di rumput yang hijau itu, Bapak Ibu. Ini gambaran memburu hati Tuhan. Kita memang tidak bisa memburu Tuhan, tidak bisa menyentuh Tuhan. Tetapi ketika suara kita berseru kepada Tuhan, oh hati Tuhan tersentuh hatinya. Kemudian kita mendapat perkenanannya. Sehingga seluruh kasih sayangnya dicurahkan kepada kita. Mas satu yang bilang amin. Ya. Jadi itu artinya memburu Tuhan. Kita memburu hati Tuhan. Bukan kita akan menangkap Tuhan. Tapi yang kita tangkap, yang kita sentuh adalah hatinya Tuhan. Amin. Seperti seorang ayah. Ketika hatinya sudah tersentuh. Bapaknya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Bapaknya sungguh disenangkan oleh si anak. Maka bapak itu akan memeluk anaknya dan mencurahkan seluruh kasihnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jangan hanya mengejar berkat dalam hidup ini. Jangan hanya mengejar mujizat dalam hidup ini. Tapi kejar perkenanan Tuhan. Sebab kalau kita sudah mendapat perkenanan Tuhan, oh luar biasa. Bapak Ibu pasti tahu cerita Ratu Esther. Ketika Mordekai memberi laporan bagaimana kejahatan seorang Haman yang mau membinasakan, mau membunuh, mau mengadakan pembunuhan massal. Genocide untuk orang Yahudi waktu itu. Haman menceritakan, kamu harus menceritakan ini kepada Raja Ahasveros. Esther bilang, gak mungkin. Kalau raja tidak memanggil, gak mungkin bisa datang. Sebab hukumnya seperti itu. Undang-undangnya seperti itu. Orang yang tidak disuruh oleh raja tidak dipanggil, biarpun ratu, itu hukumnya berat, yaitu bisa bukan hanya diceraikan, bisa hukuman mati. Singkat cerita, Esther suruh Haman dan orang-orang Yahudi untuk berpuasa, berdoa dan berpuasa. Akhirnya Esther menghadap raja. Ketika Esther menghadap raja, lalu dari kejauhan Ahasveros sudah melihat Ratu Esther datang. Maka Ahasveros mengulurkan tangan. Tongkat emasnya. Itu tanda atau artinya raja berkenan atas kehadiran Ratu Esther. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena raja berkenan maka Esther mendekat. Dan karena raja berkenan, lalu raja bertanya, kenapa engkau datang, hai istriku, permaisuriku, kenapa engkau datang, padahal aku tidak menyuruh engkau datang. Bukan hukuman yang didapat, bukan penolakan yang didapat, tapi dia mendapat perkenanan. Karena mendapat perkenanan, maka raja bertanya, apa yang kau inginkan? Bahkan separuh dari kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita mendapat perkenanan Tuhan, wow, bukan kita yang mengejar berkat, bukan kita yang mengejar kesuksesan, bukan kita yang mengejar keberhasilan, bukan kita yang mengejar mujizat, tetapi justru
berkat itu yang akan datang mengejar kita. Nah, masalahnya bagaimana kita memburu hati Tuhan? Mungkin Bapak Ibu sudah sekian kali barangkali mendengar ini, tapi saya mau ulang. Ya. Bagaimana kita memburu hati Tuhan? Yang pertama adalah mengenal Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengenal Allah bukan sekedar belajar tentang Allah. Kita bisa belajar tentang Allah. Di sekolah-sekolah teologi diajar tentang Allah. Allah, karakter Allah, sifat-sifat Allah, kuasa-kuasa Tuhan dan banyak atribut-atribut Allah. Bukan sekedar tahu istilah Allah, ya, tahu istilah. Oh, Allah berasal dari bahasa Yunani, Theos misalnya. Atau dalam bahasa Ibrani, Yahweh atau Elohim. Bukan. Atau pernah mendengar khotbah tentang Allah. Itu semua bisa jadi masuk di kepala. Mengenal Allah berarti kita ya, bukan sekedar tahu, bukan sekedar paham, bukan sekedar pernah mendengar, pernah belajar, tetapi mengenal Allah berarti memiliki relasi pribadi dengan Allah, bukan sekedar memiliki informasi tentang Allah. Nah, jadi memiliki relasi. Nah, lebih gampangnya ya, mengenal itu dari kata Ibrani yada ya. Yunani itu bahasa Yunani ginosku. Yada itu artinya kenal secara pengalaman, secara relasional dan eksperiensial. Yang nulis aja nyebutinnya susah. Bukan teori Bapak Ibu. Tuhan mau dikenal, bukan dipelajari. Amin. Ginosko itu kenal lewat pengalaman. Beda dengan ada oido. Yunani juga. Oido itu tahu. Know by knowledge. Ya. Tahu karena belajar secara pengetahuan. Tapi ginosko adalah kenal lewat pengalaman. Jadi kita mengenal Allah. Seperti murid-murid ketika ditanya oleh Tuhan Yesus. Kata orang siapa aku ini? Lalu mereka rame-rame menjawab. Ada yang bilang engkau Elisa. Ada yang bilang engkau salah satu dari para nabi. Itu kata orang. Lalu Yesus bertanya. Tapi menurut kamu, siapa aku ini? Petrus tampil mewakili teman-temannya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa Petrus bisa mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Dia bukan kata orang, engkau Mesias, kata orang, engkau Tuhan, kata orang, engkau juru selamat. Tapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa? Karena Petrus dan teman-temannya sudah bergaul karib, sudah ada relasi, sudah ada hubungan dengan Yesus setiap hari. Sehingga melalui pengalaman-pengalaman bersama Yesus, dia kenal siapa Yesus. Tuhan mau kita bukan sekedar tahu Yesus, tetapi kita pernah mengalami Yesus. Jadi kalau orang bertanya, misalnya kalau di sini ada bernama Ibu Susi, Bu Susi, siapa Yesus menurut? Yesus adalah segalanya bagiku. Kalau orang bertanya kepada saya, pendengar Tuhan Yesus itu siapa? Yesus bagi saya adalah Dia segalanya bagi. Dia
penyembuh. Kenapa Bapak bilang sembuh? Karena ketika saya sakit, Dia menyembuhkan saya. Artinya kita mengalami bahwa Yesus pernah menyembuhkan kita. Ketika saya kekurangan, Dia memberkati saya, Dia memelihara hidup saya. Jadi kita bisa berkata, Yesus adalah gembalaku yang baik. Kata orang, Yesus gembala yang baik. Pernah gak kau mengalami? Bagaimana ketika kita kekurangan? Ketika kita sedang terjepit dengan kebutuhan-kebutuhan. Kalau kita mengalami bagaimana Yesus sang gembala yang baik itu memelihara hidup kita. Sehingga kita tidak dibiarkan kekurangan. Sehingga kita tidak biarkan di dalam kemiskinan. Tapi kita dicukupkan segala kebutuhan kita. Itu artinya kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar tahu. Kenal lewat pengalaman. Makin dalam. Punya hubungan yang terus bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Itu mengenal Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Kenapa Daud menempatkan pengenalan urutan yang pertama? Ya, Daud menempatkan pengenalan urutan yang pertama. Karena memburu hati Tuhan tidak dimulai dengan acara rohani. Tapi pengenalan yang dalam akan Tuhan. Yang menghasilkan penghormatan, kasih, dan ketaatan kepada Tuhan. Orang kalau belum kenal, Bapak Ibu kalau belum kenal dengan Pak Pendeta Andi, apa Bapak Ibu mengasihi dia? Mengasihi beliau? Enggak. Apa Bapak Ibu menaruh hormat, menghargai beliau? Enggak. Apa Bapak Ibu bisa mentaati apa yang beliau suruh? Jadi, siapa lu nyuruh gua? Gua kenal kagak, iya enggak? Begitu kan? Nah, begitu. Tapi kenapa Bapak Ibu disuruh? Mbak, minggu depan melayani musik ya? Siap Om. Kenapa? Karena kenal. Kenapa menghormati beliau, menghargai beliau? Karena kenal. Demikian pun dengan Tuhan. Saudara tidak akan pernah menghormati Tuhan. Saudara tidak akan pernah mengasihi Tuhan. Mentaati Tuhan. Kalau saudara tidak kenal Tuhan. Karena itu yang pertama disuruh oleh Daud. Disuruh Salomo oleh Daud. Yaitu yang pertama, kamu harus mengenal Allah, ayahmu. Sebagaimana ayah mengenal dia. Kalau kita lihat tulisan-tulisan Raja Daud, itu semua karena pengalaman dia dengan Allah. Karena relasi dia dengan Tuhan. Hubungan yang begitu dalam dengan Allah. Membuat dia mengungkapkan isi hatinya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena Daud pernah kekurangan. Dan Allah memelihara hidupnya. Ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bayang-bayang maut, aku tidak takut. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia mengalami. Berkali-kali dia diancam untuk dibunuh, hampir nyaris mati. Tetapi Tuhan membebaskan, meluputkan dia. Sehingga dia berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab aku tahu Allahku selalu beserta dengan aku. Ini karena mengenal melalui pengalaman. Dan Tuhan mau Bapak dan Ibu dan juga saya mengenal Allah bukan karena tahu, tapi memang kita memiliki relasi dan pengalaman hidup dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah yang kedua Bapak Ibu.
Yang kedua, beribadah kepadanya dengan tulus hati. Untuk mendapat perkenanan Tuhan sampai kita bisa menyentuh hati Allah adalah beribadah kepadanya dengan tulus hati. Ya. Jadi fokus kepadanya itu fokusnya. Fokus ibadah kita adalah Tuhan. Nah, beribadah dengan tulus hati. Apa itu beribadah dengan tulus hati? Secara sederhana, beribadah dengan tulus hati berarti beribadah dengan motivasi yang murni. Beribadah karena motivasi yang murni, karena kasih, bukan karena takut hukuman. Bapak Ibu, ada orang yang beribadah. Dulu kami pernah punya jemaat. Jadi waktu komsel begitu, kebetulan itu tentang ibadah. Saya tanya, kenapa Bapak beribadah? Ini Om, saya takut masuk neraka. Jadi itu, jadi dia beribadah karena takut masuk neraka. Nah, saya jadi ingat lagu-lagu yang sering muncul kalau bulan puasa di mall-mall. Kira-kira kata-kata, kalau neraka itu tidak ada, masihkah engkau sujud menyembahnya? Kira-kira begitulah. Berarti kalau neraka nggak ada, kamu nggak ibadah. Kenapa beribadah? Takut nanti saya dikutuk Tuhan, takut nanti saya tidak diberkati, takut nanti toko saya tidak laku, takut dagangan saya, jualan saya tidak laku, takut toko saya bangkrut dan sebagainya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang seperti itu bukan beribadah dengan motivasi yang murni, bukan beribadah dengan hati yang tulus. Orang yang hatinya tulus dia beribadah. Aku beribadah karena aku mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi aku. Bukan karena berkat dan mujizat. Bukan karena berkat dan mujizat. Ada orang beribadah untuk mencari berkat. Ada orang beribadah untuk mencari mujizat. Saudara tidak salah. Kalau saudara datang, kemudian saudara didoakan mengalami mujizat. Tapi bukan untuk mujizat kita datang. Kita beribadah bukan karena mujizat. Kita beribadah bukan karena berkat. Tapi sekali lagi motivasi kita. Oleh karena kita mengasihi Tuhan. Aku akan tetap beribadah. Sekalipun aku tidak mengalami mujizat. Bahkan aku tetap beribadah. Sekalipun aku belum diberkati Tuhan. Amin. Wah, ini kurang enak nih. Ya. Aku tetap beribadah. Aku tetap setia beribadah. Sekalipun sudah 10 tahun ikut Tuhan. Sepeda motorku masih tetap Honda Supra tahun 95. Orang seperti itu. Orang yang menyenangkan hati Tuhan. Beribadah karena taat. Bukan karena feeling enak atau tidak enak. Ya, ada orang beribadah kalau semua serba enak, dan mengalami diberkati Tuhan, mengalami mujizat, pertolongan Tuhan. Tetapi orang yang beribadah dengan hati yang tulus, dia akan berkata seperti Habakuk, sekalipun sekalipun gandum mengecewakan, pohon ara tidak berbuah, terus kambing domba terhalau dari
ya, dari kandangnya. Tetapi aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Sekalipun aku belum diberkati, sekalipun mungkin rasanya kering, tapi aku akan tetap beribadah. Aku beribadah bukan supaya dapat apa, tapi aku beribadah karena memang Tuhan layak untuk disembah. Dia memang layak disembah. Aku menyembah Tuhan bukan aku karena aku sudah disembuhkan. Ya memang kalau itu namanya memuji Tuhan. Aku memuji Tuhan karena Tuhan telah menolong aku, telah memberkati aku, menyembuhkan penyakitku dan sebagainya. Tetapi orang yang menyembah Tuhan, aku menyembah Tuhan karena memang dia layak untuk disembah. Sekalipun aku masih sakit, dia layak untuk aku sembah. Untuk memuliakan Allah, bukan mencari pengakuan. Fokusnya adalah bagaimana aku memuliakan Allah. Bukan pengakuan, artinya bukan supaya orang melihat, weh, rajin sekali. Dia emang orang rajin. Emang Pak Edi ini emang orang rajin. Oh dia rajin. Oh, bukan supaya dipuji. Bukan supaya orang-orang memuji kita. Tetapi karena kita memuliakan Allah. Sekalipun aku tidak mendapat pengakuan. Sekalipun aku tidak mendapat pujian. Sekalipun tidak ada orang yang melihat. Aku tetap beribadah. Karena bukan untuk diriku. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menyentuh hati Tuhan. Tuhan akan tersentuh ketika ada ketaatan dalam hidup kita. Ketaatan yang dapat memburu hati Tuhan atau berkenan kepada Tuhan adalah ketaatan yang tidak kaku karena terpaksa. Tapi ketaatan yang dari hati yang tulus. Ya. Nah, bagaimana ketaatan yang dari hati yang tulus? Yaitu yang pertama, ketaatan segera atau tidak menunda-nunda. Seperti Abraham. Ketika dia mendengar perintah dari Tuhan supaya mempersembahkan anaknya Ishak, dia nggak tunda-tunda. Firman Tuhan dalam Kejadian 22 mengatakan, pagi benar, Abraham sudah berangkat bersama dengan Ishak. Seringkali kita itu, bukan kita deh ya, orang lain. Seringkali anak-anak Tuhan menunda-nunda untuk taat. Nanti aja Tuhan, bukan sekarang. Bukan sekarang waktunya. Ketika Tuhan menyuruh bertobat, menunda. Aduh, aku masih muda, belum waktunya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika John Wesley mengadakan KKR untuk anak-anak muda, maka banyak anak-anak muda yang hadir. Lalu anak-anak John Wesley ini menantang, mengadakan altar call. Siapa yang mau bertobat kepada Tuhan? Lalu banyak yang maju dan seorang anak muda mau maju ditarik oleh temannya. Mau kemana lu? Aku mau didoakan, aku mau bertobat. Jangan, kita masih muda. Nanti saja kalau kita sudah tua. Akhirnya temannya ini nggak jadi maju. Dan ketika mereka pulang, pada waktu itu belum ada mobil, masih naik kereta. Bapak Ibu dikasih Tuhan naik, maksudnya ini naik kereta kuda ya.
Wah, mereka mentertawakan ibadah yang tadi. Dia mentertawakan John Wesley. Lalu pura-pura mereka mau bertobat. Bapak Ibu, tak tahu bagaimana tiba-tiba kuda itu menjerit. Lalu pokoknya kuda itu tiba-tiba seperti kuda yang lagi mabuk begitu. Dan keretanya terbalik. Satupun anak-anak muda itu tidak ada yang hidup. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jangan pernah menunda untuk taat. Kita harus, kalau Tuhan suruh, apapun. Kalau Tuhan suruh, kamu harus memberi orang itu, jangan nanti aja Tuhan. Amin. Yang kedua, ketaatan total. Tuhan senang dengan ketaatan total. Artinya ketika orang itu taat secara total, berarti dia percaya sungguh-sungguh akan pemeliharaan Tuhan. Taat total ini artinya taat yang tidak pilih-pilih. Seringkali orang-orang percaya anak Tuhan taatnya itu pilih-pilih. Ayat-ayat yang diberi tanda adalah ayat-ayat yang menyenangkan daging, yang menguntungkan. Kalau ada ayat yang berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu-pintu akan dibukakan kepadamu. Sebab setiap orang yang meminta akan diberikan. Orang mencari akan mendapatkan, orang yang mengetuk pintu akan dibukakan pintu. Oh haleluya. Matius 7 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Kalau kamu ada di dalamku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta. Maka Bapakku di surga akan memberikan kepadamu. Waduh, langsung dikasih warna merah. Kemudian setelah itu malamnya dia klaim. Tuhan, aku mengklaim firman-Mu. Memang Tuhan asuransi diklaim. Firman-Mu berkata, mintalah apa saja yang kau berikan, aku akan memberikan apa yang aku minta akan kau berikan kepada aku. Senang. Tapi kalau ada ayat, berilah. Tuhan, ini pasti bukan untuk saya. Pasti untuk orang yang itu Tuhan. Yang duduk di depan. Dia bos, saya ini orang sederhana. Hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Tuhan, Tuhan, ini pasti bukan untuk saya. Kau tahu kan bagaimana model istriku? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Waduh, Tuhan, ini pasti bukan untuk saya. Sebab kau tahu bagaimana suamiku. Gajinya lebih kecil, penghasilan lebih kecil, karirnya lebih buruk dari aku. Aku ini kan bos di kantor, aku punya karir yang bos, penghasilanku besar. Biasanya begitu. Tapi kalau anak Tuhan yang mau menyentuh atau memburu hati Tuhan, dia tidak pernah pilih-pilih untuk taat. Setiap firman adalah firman bagiku. Amin. Ketaatan karena kasih. Yohanes berkata, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jadi ketaatan karena kasih. Ini Tuhan senang kalau orang taat karena kasih. Berarti dia memang anak, bukan budak. Kalau budak, dia taat dengan cemberut, dengan sungut-sungut, dengan menggerutu. Tapi kalau anak Tuhan, dia mentaati apapun perintah Tuhan karena kasih. Karena aku adalah anaknya, maka seorang anak harus mentaati bapaknya. Amin. Ketaatan yang rela membayar harga. Nah ini ya, ketaatan membayar harga.
Tuhan senang dengan orang yang mau membayar harga. Berarti Tuhan tahu bagi orang yang mau membayar harga, berarti dia menganggap Tuhan adalah segalanya. Tuhan lebih berharga dari apapun. Tuhan lebih berharga dari siapapun. Ini orang yang taat, yang menyentuh hati Tuhan. Dia rela membayar harga. Seperti Sadrak, Mesyak, dan Abednego demi ketaatannya kepada Allah. Dia rela masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Kenapa? Karena dia mau membayar harga. Sebab dia tahu Allah lebih berharga dari apapun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jangan puas hanya tahu tentang Tuhan. Amin. Buru sampai menyentuh hatinya dengan membangun relasi dengan Dia. Tuhan tidak menilai ibadah kita dari performan kita, tetapi intimasi kita dengan Tuhan. Saudara boleh beribadah, mungkin angkat tangan, mungkin saudara menengadah dan sebagainya. Itu performance. Tapi yang Tuhan mau, kita memiliki intimasi, keintiman dengan Tuhan. Amin. Memiliki keintiman dengan Tuhan bukan hanya performan di gereja. Ketika kita di gereja, wow, kita angkat tangan, kita menengadah atau apapun ekspresi saudara. Bukan itu yang paling penting, tetapi engkau memiliki intimasi, memiliki keintiman dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan setiap hari dalam hidupmu, itu lebih penting. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, pemburu sejati tidak pulang sebelum dapat buruannya, betul? Dia pasti pulang membawa buruannya. Pemburu hati Tuhan tidak berhenti berdoa. Apapun halangannya untuk berdoa. Wah, lutut saya tidak bisa ditekuk, saya nggak bisa berdoa. Ya nggak usah berlutut. Duduk, ya Kak. Tidak pernah berhenti. Taat, terus taat. Melekat sampai dia berkata, nah ini buruan yang dapat. Inilah anak yang kukasihi dan aku berkenan kepadanya. Beri tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Itu berarti kita sudah membawa buruan kita sampai kita mendengar dalam roh kita. Anakku, aku mengasihimu dan aku berkenan kepadamu. Dan ketika Tuhan berkata seperti itu, oh, saudara akan sering menyanyi. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Bapak Ibu, kalau sampai Tuhan sudah berkenan, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau bayangkan, tahu-tahu, loh Tuhan, kok saya bisa mendapat ini? Loh Tuhan, kok saya bisa mendapat kenaikan jabatan? Loh kok Tuhan saya mendapat promosi? Loh Tuhan, kok saya mendapat berkat seperti ini? Mungkin kau tidak pernah membayangkan, tidak pernah memikirkan. Tapi itu yang kau terima dari Tuhan, sebab engkau telah berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, terus memburu sampai kita mendapat buruannya. Haleluya. Wow, ini belum tadi ya ini. Pemburu sejati tidak pulang sebelum dapat buruannya. Bapak Ibu, pemburu hati Tuhan tidak berhenti berdoa. Taat dan melekat sampai dia berkata, inilah anak yang kukasihi dan aku berkenan kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.